Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera buat kita semua. Selamat malam Batam. Masih semangat? Alhamdulillah. Apa kabar? Tidak begitu semangat kedengarannya. Boleh saya uji ya? Semangat pagi! Alhamdulillah. Senang sekali bisa berada di sini malam ini untuk membahas satu topik yang sangat penting untuk kita semua. Topik ini bagi saya adalah segalanya, ya, yaitu tentang kesehatan. Nah, kenapa kesehatan ini penting? Saya ada sedikit cerita. Ya, 10 tahun, sekitar almost 10 tahun belakangan ini saya mengabdikan waktu saya bersama keluarga untuk menemani anggota keluarga keluar masuk rumah sakit. Nah, pasien atau anggota keluarga yang terpenting dalam hidup saya itu adalah mama saya. Ya, selama hampir 9 tahun beliau mengalami sakit komplikasi. 6 tahun menjalani proses cuci darah. Nah, dalam 6 tahun itu saya banyak menghabiskan waktu saya di rumah sakit dan mendekatkan diri saya dengan teman-teman mama yang sedang sakit. Di situ saya mulai bertanya. Saya melihat ada anak-anak yang di bawah 10 tahun sudah berbaring di tempat tidur cuci darah. Ada yang umurnya belasan tahun, ada yang umurnya 20-an tahun, dan ada yang umurnya masa-masa produktif 30 sampai 40 tahun. Dan yang paling tua mungkin di situ adalah mama saya, ya. Saya bertanya, ingin cari tahu apa yang menyebabkan mereka sampai harus menjalani cuci ginjal, cuci darah, ya. Kebanyakan hampir 90% dari mereka adalah disebabkan oleh pola makan yang tidak sehat. Teman-teman, dari situ saya sangat setuju bahwa mereka yang mengabaikan kesehatannya hari ini adalah mereka yang sedang menabung masalah di masa depan. Perkenalkan, saya Tiova Veronica, Diamond Master dari Kota Batam. Teman-teman, seperti kita ketahui saat ini, kita sedang di era krisis global, ya. Krisis di mana secara globally terjadi chronic disease, di mana datangnya penyakit turunan yang semakin banyak, ya. Terus global pandemic seperti pandemik yang kita telah lewat yang lalu, dan sekarang kita dengar ada pandemik baru. Ya, mudah-mudahan teman-teman kita dijauhkan dari pandemik yang akan datang. Ya. Nah, selanjutnya apalagi yang menjadi krisis global, yaitu polusi lingkungan, polusi air, polusi tanah, polusi udara, ya. Tapi ada 2 polusi yang sangat lengket dengan kita, yang kita sampai sekarang masih cuek-cuek saja. Yang pertama adalah polusi makanan. Teman-teman, kita sekarang ini cenderung melihat HP dan melihat makanan mereka TikToker, ya. Mempromosikan makanan, kuliner. Kita memperjuangkan waktu kita untuk mencari kuliner yang ada di TikTok itu, tanpa menyadari bahwa apakah makanan yang disajikan, yang diperlihatkan di HP kita itu layak untuk memenuhi kebutuhan gizi kita. Ya, kita
tidak memperhatikan itu. Ke pasar kita melihat sayuran begitu segar tanpa ulat, tanpa lubang yang digigit ulat. Terus apalagi buah-buahan yang sekarang semakin hari semakin besar. Ya, kita tergiur untuk mendapatkannya. Rasanya manis-manis. Ya, tapi apakah buah-buahan sayur-sayuran yang ada yang begitu menggiurkan itu memenuhi kualitas kebutuhan kita? Ya, tidak pernah kita cari tahu. Kita beli, kita makan. Ya. Nah, itu faktor yang selanjutnya. Apakah di ruangan ini teman-teman ada yang tidak menyentuh HP? Angkat tangan. Oh, Bapak yang di belakang. Oke, tidak pernah memegang HP. Ya, alhamdulillah. Ya. Nah, masih ada ternyata. Nah, saya itu rasanya zaman sekarang itu orang kalau tidak punya HP itu get lost. Ya, tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Ya, HP itu dijadikan teman tidur. Ya, dijadikan teman curhat. Ya, dijadikan teman untuk menghibur. Ya, jadi hubungan sosial antara kita dengan pasangan hidup, dengan keluarga, dengan anak-anak semakin hari semakin menurun. Ya, saya tidak tahu tapi saya mengalaminya. Nah, saya ingin berbagi ya. Saya itu suka memasak. Jadi dengan semangat saya memasak, menyajikan makanan di meja makan. Saya bilang ke keluarga, makanan sudah siap, ayo kita makan. Semuanya di ruang tamu seolah-olah saya itu tidak membicarakan apa-apa. Tunduk memegang HP. Cara saya adalah, pertama kali saya bilang, apakah perlu undangan untuk ke meja makan? Karena apa? Reaksi kita cenderung kalau ada undangan kita hadir, ya toh? Nah, terus saya akhirnya get ill. Undangan sudah tidak bekerja. Saya WA di grup keluarga. Kalau dalam 5 menit meja makan ini tidak terisi, makanan yang di atas meja akan ada di tong sampah. Saya masuk ke kamar. Begitu saya keluar semuanya makan dengan lahap. Berarti mereka itu lebih merespon HP daripada saya. Apakah itu sehat? Secara mental itu tidak sehat. Ya, kita tidak sadar bahwa itu sangat mengganggu orang-orang tertentu yang masih berusaha untuk tidak mau memegang HP, mengorbankan waktunya untuk spend some time dengan keluarga. Ya, di situ. Nah, semua itu sebenarnya sangat mengganggu kualitas kesehatan mental maupun fisik kita. Mulai dari global chronic disease dengan turunan penyakit-penyakit yang semakin bervariasi yang kita kenal maupun kita tidak kenal, ya, dari pola makan yang salah, ya, dan orang sekarang ini zamannya cenderung malas bergerak. Begitu ketemu HP, disitulah mereka bergerak dengan hati mereka saja. Ya, tubuhnya tidak mau bergerak. Ya, nah itu, dan itu mendampakkan semua, sangat memperburuk kondisi kesehatan kita. Ya, dampak negatif dari faktor-faktor ini sangat nyata, teman-teman. Ya, jangan bilang, oh, itu karena dia mengalami, saya mah enggak, ya kan? Coba aja. Nah, dampaknya apa? Penurunan daya tahan tubuh karena makanan yang tidak sehat, gizi yang tidak kita perhatikan, meningkatnya resiko penyakit-penyakit kronis, ya. Kita sekarang mendengar banyak sekali dikit-dikit sepertinya penyakit kanker bukan lagi penyakit yang berbahaya. Sekarang ini, ya, autoimun di mana-mana dengan ratusan macam yang bernama dan yang tidak bernama masih ngantri. Itu akibat dari apa? Salah satu penyebabnya adalah
polusi radiasi, radikal bebas yang sedang kita jadikan teman itu teman-teman. Ya, percaya atau tidak, coba deh cari tahu. Ya, terus gangguan jantung, teman-teman. Saya memanggilnya kondisi sekarang itu mau terima atau tidak, ya. Polusi, lingkungan, pandemik itu menyebabkan silent killer. Kita tidak aware bahwa itu bisa menyebabkan kematian mendadak, penyakit muncul tanpa alasan, ya. Itu. Jadi untuk itu kita perlu menjadikan kesehatan sebagai topik yang penting untuk kita perhatikan saat ini. Bukan cuma malam ini, tapi saat ini, sekarang ini, zaman ini. Ya teman-teman, lebih dari sebelumnya kita harus menjaga kesehatan melalui pola hidup yang lebih sehat, ya, lebih kritik dalam memilih makanan, ya, dan pemahaman yang mendalam tentang lingkungan sekitar kita agar kita bisa terhindar dari ancaman-ancaman tersebut. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin berbagi satu elemen penting yang sangat diperlukan oleh tubuh kita yang tapi selama ini terabaikan, termasuk saya sendiri, ya. Termasuk saya sendiri. Apa itu? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Suplemen yang sudah ada di website Atomi Indonesia. Vitamin B kompleks, teman-teman. Vitamin B kompleks adalah vitamin yang terdiri dari 8 jenis gabungan vitamin B yang bekerja sama untuk meningkatkan fungsi tubuh kita. Karena vitamin B kompleks adalah vitamin yang termasuk vitamin yang larut dalam air, jadi sangat aman digunakan sebagai suplemen tambahan harian. Ya, jadi dia tidak akan bertumpuk di dalam tubuh. Kita minum pagi, nanti sudah terbuang. Besoknya kita minum lagi. Ya, itu vitamin B kompleks. Nah, tubuh kita ini adalah satu-satunya teman yang terus menemani kita sampai tua nanti. Ya. Have no fun. Kalau kita punya kekayaan tapi tubuh kita sakit-sakitan, apakah ada yang bisa bahagia? Tidak. Ya, tidak. Jadi tubuh kita betul-betul teman kita, bukan yang lain lagi, ya kan? Nah, tubuh kita juga akan merasakan dampak terhadap apa yang kita perbuat terhadapnya, baik atau buruk. Nah, tubuh kita membutuhkan lebih dari sekedar istirahat yang cukup, olahraga yang cukup, memakan makanan yang menurut kita sudah cukup. Ya, tubuh kita membutuhkan lebih dari itu. Sekarang ini karena perubahan teknologi dan sebagainya, meningkatnya teknologi dan menurunkan kualitas makanan, kita membutuhkan suplemen tambahan. Ya. Nah, saya malam ini akan menghubungkan manfaat B kompleks terhadap masa-masa sekarang ini, terhadap polusi ataupun pandemik dan radikal bebas. Ya, rentan sekali kita saat ini cenderung terhadap stres oksidatif. Ada yang tahu stres oksidatif? Ya, stres karena polusi radiasi. Ya, mereka itu anak-anak sekarang kalau diambil HP-nya ngamuk, attitude-nya berubah. Ya, berani melawan orang tua. Ya, melampiaskan emosinya dengan menghancurkan seisi rumah. Ada berita itu? Nah, itu stres oksidatif, ya, akibat dari apa yang kita berikan kepada anggota keluarga kita tercinta. Apakah kita mencintai mereka dengan cara itu? Malam ini pikirkan baik-baik, next time ya. Nah, terus infeksi, sedikit-sedikit kita itu demam. Ya. Lalu sakit sana sakit sini, persendian, saraf,
keseleo, bukan keseleo, tiba-tiba seperti keseleo gitu loh, tanpa melakukan apa-apa. Nah itu semua adalah infeksi dari dalam yang kita tidak tahu. Dan kelelahan. Ada saya melihat di belakang sana ada yang sedang tidur. Nah itu lelah ya. Jadi bangun ya Pak ya. Nah jadi turunnya konsentrasi. Saya berbicara seperti ini, nanti saya tanyakan kembali. Tadi saya ngomong apa? Diputar 7 keliling menemukan jawabannya. Lupa. Nah itu namanya hilangnya konsentrasi ya. Di sini kenapa vitamin B kompleks memainkan peran? Karena vitamin kompleks itu mampu memetabolisme makanan kita menjadi energi. Kalau vitalitas kita full, apapun yang dibicarakan kita bisa hafal, ya. Ya gitu. Terus mengurangi stres. Vitamin B kompleks sangat berfungsi untuk mengurangi stres oksidatif dan meningkatkan ketahanan tubuh. Jadi itu berhubungan semuanya ya teman-teman. Nah, mari kita membahas lebih dalam lagi mengapa dan bagaimana vitamin B kompleks bisa menjadi kunci dalam menjaga kesehatan kita. Vitamin B kompleks seperti saya katakan tadi terdiri dari 8 gabungan vitamin B, yaitu tiamin yang berfungsi untuk kesehatan saraf dan meningkatkan energi, riboflavin sama meningkatkan energi untuk saraf dan pencernaan, niacin untuk kesehatan juga meningkatkan energi. Jadi itu semua berenergi ya teman-teman. Nah, asam pantotenat, piridoksin, biotin, asam folat dan kobalamin. Nanti selanjutnya saya akan membahas tentang fungsi dari gabungan vitamin B tersebut. Nah, teman-teman, berikut ada beberapa macam vitamin B kompleks yang membantu tubuh kita mengurangi dampak radiasi, radikal bebas ya. Pertama, untuk mengurangi stres oksidatif, kita membutuhkan vitamin B2 yaitu riboflavin, B6, piridoksin, B12, kobalamin yang memiliki sifat antioksidan yang sangat tinggi, mengurangi stres dan oksidatif akibat radiasi. Terus vitamin B9, B12 juga melindungi DNA kita, jadi mengurangi penyakit-penyakit turunan ya. Terus vitamin B12 dan B9 sangat berfungsi untuk membantu tubuh kita membuat sel darah merah ya, menjaga kesehatan saraf dan untuk mengurangi dampak radiasi. Dan selanjutnya vitamin B6 dan 12 juga memiliki sifat antiinflamasi yang tinggi. Jadi tidak rentan terhadap datangnya virus dan sebagainya. Ya, teman-teman, secara umum vitamin B kompleks berfungsi untuk meningkatkan energi, stamina ya. Terus membantu metabolisme karbohidrat, protein, lemak dalam tubuh kita menjadi tenaga ya. Terus meningkatkan kesehatan saraf dan otak. Ya, jadi teman-teman yang tadi saya bilang gampang tidur, lupa kalau diomongin sesuatu, consider vitamin B kompleks sebagai suplemennya ya. Meningkatkan kesehatan kulit karena adanya biotin, terus kesehatan rambut, kuku dan mata. Terus membantu mengatur kadar gula dalam tubuh ya. Jadi kalau di keluarganya ada yang kena diabetes ya, itu boleh vitamin B kompleks bisa membantu. Dan selanjutnya yang terpenting adalah meningkatkan imunitas tubuh ya teman-teman. Nah, lalu bagaimana kita bisa tahu orang itu membutuhkan vitamin B kompleks? Pertama,
seperti saya bilang, orang itu cenderung kelelahan, ya. Baru bangun tidur ngantuk lagi, ya. Disuruh kerjain apa enggak bergerak. Nah, itu orang yang mungkin bukan salah dia, mungkin bukan karena dia malas, dia merasa tidak punya tenaga untuk bergerak. Gitu loh. Nah, itu ciri-ciri orang yang membutuhkan vitamin B kompleks. Terus sulit konsentrasi. Kalau anak-anak di sekolah kita kita mengajarin angka dari 1 sampai 5 ulang 3 hari nggak ngerti-ngerti. Nah, itu tidak bisa konsentrasi. Disuruh ini angka apa? Hari ini bisa jawab, besok lupa lagi. Nah, itu ya, itu kurang kesulitan konsentrasi. Terus gangguan tidur. Gangguan tidur ini bukan hanya tidak bisa tidur, ya. Oh, semalam saya tidak bisa tidur, tapi paginya tidur sampai malam. Nah, itu salah, itu gangguan tidur namanya. Jadi perlu diperhatikan. Consider vitamin B kompleks sekali lagi. Terus kulit cenderung kering dan bersisik, ya. Terus rambut rontok. Rambut rontok katanya, oh saya stres, ya. Jadi membuat rambut saya rontok. Ya, karena stres itu memakan sel sehat dalam tubuh kita yang menguras nutrisi dalam tubuh kita yang menyebabkan kulit kita rontok, kuku kita keriting, kulit kita kering dan sebagainya. Dan penyakit mulai bermunculan, stres. Ya, vitamin B kompleks bisa membantu. Nyeri otot dan persendian. Di sini nyeri otot dan persendian itu sering terjadi bukan hanya terhadap orang tua, ya kan? Anak-anak muda juga, anak-anak sekarang ini dikit-dikit sakit, ya, nggak bisa bangun. Kalau bangun nggak tahu pura-pura, nggak tahu nggak pincang, gitu ya. Itu, jadi itu kalau memang itu terjadi, vitamin B kompleks bisa dijadikan suplemen bantuan. Gangguan pencernaan, umum sekali gangguan pencernaan, kita lihat ini hampir semua usia, anak-anak sampai dewasa, sangat mengerikan. Anak-anak kena asam lambung, saya tidak tahu apa yang terjadi, gitu loh. Padahal seharusnya anak-anak itu tidak terjadi pada anak-anak, karena anak-anak itu memiliki kemampuan lahir membawa probiotik yang seharusnya melindungi lambungnya. Tapi banyak anak-anak sekarang yang banyak anak-anak sekarang ada gangguan lambung, ya. Nah, dari sekian banyak mungkin ada teman-teman yang terjadi pada diri sendiri ataupun anggota keluarga dan sebagainya, nanti kita sebarkan, ya. Nah, sumber vitamin B kompleks, ya, itu sebenarnya bisa kita dapatkan dari makanan kita sehari-hari seperti daging merah, ya, seafood dan sebagainya, jeroan, ya, susu, telur, sayuran hijau, biji-bijian dan sebagainya kita bisa dapat. Tapi sekali lagi saya mau menghimbau bahwa apakah makanan apa yang dijual sekarang ini memenuhi kriteria kebutuhan kesehatan kita, ya. Yang penting kualitas A, gitu ya kan. Kelihatan bagus, ya kan. Kata nenek saya, kalau sayur itu tidak berlubang kamu nggak boleh beli. Berarti tidak ada ulat, yang even ulat tidak berani nyentuh, gitu loh. Kenapa kamu sajikan kepada keluarga? Nah itu, sedangkan saya takut ulat, gitu loh. Jadi nggak bisa makan sayur jadinya, ya kan. Nah itu kita perlu vitamin, ya kan. Terus vitamin B kompleks bisa kita dapatkan di counter-counter. Tapi, nah saya ingin membedakan. Di counter itu kita bisa mendapatkan vitamin B kompleks sintetis, ya. Yang secara umum orang pikir orang ini kekurangan vitamin B, nggak masalah saya nanti ke farmasi beli. Perhatikan ingredientnya teman-teman, itu perlu diperhatikan. Kalau vitamin B kompleks sintetis itu terbuat dari racikan bahan kimia yang memenuhi kebutuhan vitamin kompleks tapi tidak stabil, ya. Dengan waktu yang sangat singkat bisa hilang unsur vitaminnya. Dan yang kedua adalah daya serapnya sangat kecil vitamin B kompleks. Kenapa? Tubuh kita teman-teman tidak
tidak diciptakan untuk berkombinasi dengan barang sintetis. Tidak meant to be mixed up dengan bahan kimia. Bahan kimia bisa membantu tapi dalam waktu singkat, jangan kelamaan karena itu berbahaya. Ya. Nah, seterusnya kalau saya pribadi, bukan karena saya di Atomi ya, saya selalu ingin mencari premium quality untuk keluarga saya. Karena saya merasakan betapa repotnya melayani orang sakit. Kita tidak bisa merasakan apa yang mereka rasakan. Kita juga tidak bisa marah karena kita takut nanti kita juga kena. Iya kan? Takut gitu loh. Jadi pilihkan yang terbaik. Saya selalu bilang sama dokter kalau mau buka resep, pastikan obat itu aman buat mama saya. Obat itu aman buat suami saya. Obat itu aman buat anak saya. Karena mereka orang-orang terdekat yang akan nanti berhubungan langsung dengan saya. Ya kan? Nah itu kadang-kadang kita berpikir saya berharap saya bisa mengambil sedikit saja sakitmu biar agar anggota keluarga kita merasa kurang sakitnya. Tapi itu tidak bisa, ya kan? Jadi teman-teman, considerkan, pilihkan yang terbaik untuk keluarga. Nah, vitamin B kompleks Atomi itu sangat-sangat bagus, yang sangat-sangat kami anjurkan. Saya pribadi memberikan semuanya kepada orang tua saya, kakak saya, adik saya, suami saya, setiap hari saya sodorkan. Ya, nggak ada alasan buat lupa. Ya. Nah, jadi dikasihkan karena kalau dia sakit kita yang repot gitu loh. Teman-teman ya. Maaf ya Dad, repot gitu loh. Jadi gitu loh. Jadi teman-teman, vitamin B kompleks Atomi adalah herbal organik ya. Saya rekomendasikan karena kualitasnya tinggi ya. Bahan-bahan terpilih dengan tingkat penyerapan yang tinggi, diproduksi oleh perusahaan yang sangat besar yang selalu memiliki teknologi yang tercanggih, yang memproduksikan bukan hanya buat Atomi tetapi untuk semua obat dan sebagainya. Mereka menjaga kualitas dan kita adalah bagian dari itu. Colmar BNJS boleh search ya, kalau selalu best quality and absolute price. Nah, selanjutnya komposisinya lengkap. Vitamin B kompleks Atomi memiliki 8 jenis vitamin B lengkap ya, dan seperti saya bilang bioavailabilitasnya tinggi. Jadi itu artinya penyerapannya tinggi. Kalau kita beli di counter kemungkinan penyerapannya hanya 10 sampai 20% max ya. Tapi vitamin B kompleks dari Atomi bisa sampai di atas 80%. Jadi kalau teman-teman bilang, saya ini ya murah di situ. Saya bilang, saya nggak mau berkomentar masalah harga murah dan dikombinasi. Coba kamu kalikan dengan daya serapnya ya. Selain bahayanya. Terus non-GMO, tidak mengandung bahan tambahan yang berbahaya. Memenuhi standar GMP. Good Manufacturing Practice ya, dan 1 kapsul untuk 1 hari. Jadi sangat very powerful, sangat strong ya, daripada kita sekali minum 3 biji gitu ya kan. Nah terus harganya terjangkau dan BPOM serta memiliki sertifikat halal ya teman-teman. Nah sekarang siapa di sini yang kira-kira paling membutuhkan vitamin B kompleks ya? Ibu-ibu hamil dan yang menyusui. Karena berhubungan dengan janin perlu pertumbuhan yang sempurna ya, menghindari cacat kandungan ya kan? Terus orang dewasa yang aktif dan atlet profesional ya. Terus mereka perlu meningkatkan stamina, energi dan perbaikan otot. Nah, mereka yang olahraga sampai bertelur-telur tubuhnya ya. Nah, itu perlu perbaikan otot. Kadang-kadang sakit ngelihatnya, tapi mereka oke karena style. Perlu vitamin B kompleks
ya untuk penyembuhan ototnya. Terus orang tua, semua orang tua saya anjurkan, kecuali yang dilarang dokter ya, pakai vitamin B kompleks. Kenapa? Karena orang tua semakin tinggi usianya, makanan yang dimakan itu penyerapannya semakin menurun. Ya, itu yang menyebabkan kenapa orang itu menua. Karena tingkat penyerapannya menurun, mesinnya agak sedikit get lost gitu. Ya kan? Jadi tidak begitu efektif gitu. Jadi kita perlu suplemen tambahan. Sekali lagi suplemen vitamin B kompleks Atomy penyerapannya tinggi. Jadi bagus sekali untuk mereka ya teman-teman. Nah, penderita penyakit kronis misalnya kalau kita kenal ada teman, lingkungan keluarga ataupun siapa saja yang sakit kanker, diabetes, terus masalah imun ya kan, autoimun dan sebagainya, terus jantung, mereka perlu vitamin B kompleks ya. Vitamin B kompleks sekali lagi saya mengatakan kenapa? Karena dia itu larut dalam air, yang diserap oleh tubuhnya adalah yang kita butuhkan, yang kita tidak butuhkan itu terbuang. Ya. Nah, terus perokok dan peminum alkohol. Ya, itu perlu vitamin B kompleks karena kedua orang ini setiap hari berusaha get cool, you know. Tapi mereka tidak sadar bahwa sel sehat dalam tubuhnya setiap hari akan terbunuh oleh pola hidup merokok dan alkohol. Saya minta maaf bapak-bapak, ibu-ibu kalau ada, saya tidak bermaksud menyinggung siapa-siapa di sini ya. Dan vegetarian. Nah, vegetarian seharusnya itu sehat ya, seratnya tinggi dan sebagainya. Tapi orang yang vegetarian pada umumnya sulit untuk mendapatkan vitamin B12 ya. Jadi perlu bantuan vitamin B kompleks. Terus orang yang ada gangguan mental seperti yang saya bilang, anak-anak dikit-dikit tantrum. Terus membutuhkan meningkatkan memorinya, dihafal nggak hafal gitu loh, Pancasila sila ke-1 diutang 1 bulan tidak bisa benar gitu loh. Nah itu perlu vitamin B kompleks ya kan. Terus dan mereka orang tua yang tidak konsentrasi. Nah teman-teman, kita semua tahu pentingnya vitamin B kompleks buat tubuh kita. Setuju? Ada yang pengen langsung beli? Ya, vitamin B kompleks saya tidak tahu, tapi saya ada teman ya, begitu saya membicarakan begitu bagusnya vitamin B kompleks langsung dia beli. Besoknya dia enggak tahu ini karena apa, apakah karena saya dengar cerita dari Bu Teova, begitu semalam saya minum hari ini langsung seger. Gitu. Saya tidak menjanjikan itu ya teman-teman ya, tapi mungkin saja itu terjadi. Ya, boleh dicoba kalau enggak percaya. Nah, teman-teman, dengan cukupnya asupan vitamin B kompleks ke dalam tubuh kita sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan kita, menjadikan kualitas hidup kita jauh lebih baik dari sebelumnya. Terus juga menghindari kita dari penyakit-penyakit, masalah-masalah kesehatan mendatang ya. Kita pengen hidup sehat sampai tua ya kan? Ada yang pengen manja. Kalau saya demam sedikit nanti saya disayang gitu. Nggak mau ya, nggak mau gitu loh. Lebih baik saya sehat daripada nanti jadi kebiasaan malas gitu ya teman-teman. Karena apa? Tubuh kita beraktivitas itu merangsang tubuh kita memproduksi probiotik. Jadi dengan sendirinya juga memperbaiki pencernaan dan sebagainya. Ya, itu perlu. Nah, consider vitamin B kompleks sebagai kebutuhan keluarga ya. Jadi boleh sebenarnya selain yang saya highlight tadi itu kita sendiri boleh minum. Karena dia itu aman untuk dijadikan suplemen harian. Teman-teman,
Kalau di sini yang baru dan belum ada vitamin B kompleks, hubungin mereka yang telah mengajak Anda ke sini, ya kan? Pastikan Anda mendapatkannya dari website resmi Atomi Indonesia, ya, dengan harga 408.000 dikasih poin 14.500. Dan poin itu untuk apa, Bu? Poin itulah bisnis Anda. Ya, dengan demikian saya cukupkan sampai di sini. Atomi Indonesia, ayo bisa.